Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Itu orang kudus. Tetapi mereka keluar dari kubur, mereka bangkit setelah kebangkitannya siapa? Yesus. Dan mereka pergi kemana? Kota Kudus. Dan engkau tahu kota kudus itu siapa yang tinggal di sana? Tidak, Pak. Orang-orang kudus berarti. Ada di kitab suci kah? Engkau tidak baca bagaimana? Dan orang-orang kudus ini menampakkan diri ke banyak orang? Masih bisa menampakkan diri ke banyak orang? Masih, Pak. Oke, ketika mereka bangkit, mereka mengenakan tubuhnya siapa? Serupa dengan tubuhnya siapa? Tubuh yang lama berarti. Aduh, begini. Mereka tidak bisa masuk surga dengan darah dan daging. Bisa mengerti? Oke, sekarang saya bantu engkau. 1 Korintus 15 ayat 50. Tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan daging dan darah. Makanya kita harus diubah dulu, dan diubah itu menjadi seperti apa untuk masuk ke kota kudus Yerusalem surgawi. Nanti kita akan baca. Tadi setelah mereka bangkit, mereka pergi kemana? Pergi ke kota kudus. Kunci kata kota kudus di situ ada dua konsep penting sekali dalam teologi. Yang pertama, kebangkitan orang mati adalah setelah kebangkitannya Kristus. Yang kedua, mereka pergi ke kota kudus. Tetapi untuk pergi ke kota kudus ini, mereka tidak bisa bangkit dengan tubuh dalam pengertian daging dan darah, karena tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. IDC, berarti engkau tidak bisa masuk dengan di sana kerajaan Allah itu seperti kau punya tubuh dengan daging dan darah. Engkau bisa mengerti itu dulu? Paham, Pak. Oke, lanjut ayatnya sedikit, kita lihat nanti kita ini akan diubah atau tidak, nanti diubah seperti apa. Oke, pelan-pelan. Oke. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Haleluya. Kita tidak akan mati semuanya. Tahan dulu. Kita tidak akan mati semuanya, melainkan nanti lanjut. Tetapi kita semuanya akan diubah. Kita semuanya akan diubah. Diubah apanya? Pertanyaan saya untuk engkau. Aku tanya pendeta, kita diubah apanya setelah kita mati? Kita diubah apanya? Tubuhnya, Pak. Tubuh. Jadi kita punya tubuh nanti mengenakan tubuhnya siapa? Serupa dengan tubuhnya siapa? Tubuh yang baru ya. Nanti itu tubuh namanya tubuh kemuliaan, serupa dengan tubuh Kristus. Ini penting sekali. Filipi 3 ayat 20-21. Kita belum masuk ke sana nih, kita harus sempurna dulu untuk masuk ke sana. Memiliki tubuh kemuliaan dulu serupa dengan Kristus, baru kita bisa masuk ke sana. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Karena kewargaan kita ada di surga, bukan di sini. Karena itu kita tidak bisa bawa kita punya daging dan darah ke sana. Kita tidak bisa bawa kita punya kefanaan ke sana. Karena kewarganegaraan kita di surga, makanya untuk masuk surga, lanjut ayatnya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi setelah engkau mati dalam kebangkitanmu, Yesus memberikan tubuh kemuliaan serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh kebangkitan. Ini penting sekali. Dan karena engkau sudah memiliki tubuh kemuliaan itu, engkau pergi ke kota
Kudus. Kudus. Sekarang engkau harus buktikan siapa saja yang tinggal di kota Kudus. Orang Kudus ada atau tidak? Para malaikat ada, ribuan orang ada di sana. Yesus ada di sana. Allah yang menghakimi ada di sana atau tidak? Ini penting sekali. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Dua nama sudah nih, Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Ingat tadi, orang Kudus pergi kemana tadi setelah kebangkitan? Kota Kudus. Ya. Kota Kudus. Nama yang ketiga, Yerusalem Sorgawi. sinonim, Bukit Sion, kota Allah yang kudus, Yerusalem surgawi. Siapa saja yang tinggal di sana? Satu. Dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang mulia, Kumpulan yang mulia, beribu-ribu malaikat. Kedua, kumpulan yang mulia. Siapa lagi? dan kepada gereja dan kepada jemaat anak-anak sulung yang Ketiga. namanya terdaftar di sorga. Orang Israel. Ketiga. Keempat. Dan maaf. kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Roh-roh orang benar yang telah disempurnakan. Orang-orangku. Orang Kudus, Pak. Siapa lagi yang ada di sana? Lanjut. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di kota suci itu, di kota Allah tadi, di Bukit Sion, Yerusalem surgawi tadi, kumpulan yang meriah, Bukan beribu-ribu malaikat. Ya. beribu-ribu orang banyak di sana. Iya, Pak. Sekarang kau mengerti? Atau belum Baik. mengerti? Jadi ini kota baru ya, kota baru yang dikatakan di kitab Wahyu yang turun dari surga itu, Pak, maksudnya. Yerusalem surgawi.